Salam. Shalom. Masih semangat? Haleluya. Katakan semangat. 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 Kita semakin hari semakin semangat ya. Karena itu awal pertobatan saya, kelahiran baru saya di dalam Tuhan. Ada tulisan semangat itu besar sekali ya. Tanpa semangat kita tidak akan bisa bangkit di dalam Tuhan. Ya. Tanpa semangat saya juga nggak bisa berpikir di sini ya. Itu yang saya dapat di dalam kehidupan ini. Makanya diperlukan dengan semangat. Amin ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan buat saya pada hari ini, sehingga saya dapat menyampaikan pesan kebenaran Tuhan. Siapa yang percaya akan menerima pesan kebenaran Tuhan? Ya, harus kita iman dengan segala hati ya. Kita datang di sini, kita bersyukur, bersukacita ya. Terus kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali yang pesan yang telah sampaikan kemarin. Siapa ingat? Kita harus tetap beriman di tengah tantangan. Ya. Bagaimana kita bisa beriman di tengah tantangan? Ya. Kita harus menjaga hati kita. Amin. Kita harus menjaga sebuah hati yang benar. Ya. Hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Ya. Hati kita harus penuhi dengan rema-rema Tuhan, sehingga kita bisa menjadi kuat dalam hidup kita. Kehidupan kita. Amin. Itu bagian kita. Kita bisa mendengarkan pesan yang Tuhan kemarin. Nah, hari ini juga saya tetap sedikit ya, firman Tuhan tadi sudah disinggung dalam pujian ya. Wah, itu menjadi seperti yang hamba itu luar biasa ya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ ya, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan ini sangat menggerakkan dalam kehidupan saya, yang mengingatkan saya untuk bangkit ya untuk tidak melupakan Roh Kudus. Jadi seperti itu ya. Nah, di hari-hari ini kenapa kita harus bangkit? Ya, itu Tuhan mau ya. Bangkit serukan nama Yesus ya. Terus bangkit, bukan sekedar di mulut, tetapi hidup kita harus berikan ini terus. Amin. Itu ketika saya ingin bangkit, masukkan bagian saya berusaha berbuat puasa. Ketika saya berbuat puasa, kok tak bisa saya masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Itu saya rasakan ketika saya berpuasa, terus saya lawan berdoa, saya berusaha berdoa. Ketika saya menyembah begitu, saya dilihat suatu ya petunjuk itu saya alami di tempat kos. Hadirat Tuhan, proses surga itu ada. Tetapi saya ditunjukkan sesuatu di cakrawala di alam, sesuatu yang sangat kabut, yang sangat pekat di situ. Ketika saya ingin ambil saat teduh di situ, saya waktu itu Tuhan ingin bicara, tapi saya itu kita ingin sebentar gitu. Itu tapi Tuhan itu selalu baik ya, dia selalu bicara. Nah, pesan Tuhan kemarin itu dijaga. Kita tuh hari ini sangat susah ya dalam kaki Tuhan. Itu saya rasakan. Itu begitu datang ke gereja juga, itu harus ada semangat, harus hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita ada semangat, ada sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Intinya kita harus apa? Sungguh-sungguh ya. Tidak boleh setengah di hari ini. Kenapa? Waktunya kita sangat singkat. Ya, waktunya sudah sangat singkat. Selagi kita diberikan kesempatan, mari kita selalu bangkit. Amin. Ini pesan Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam Lukas ini ya. 21, 34 sampai 36. Itu dia satu. Ini saya dapat ketika saya bawa puasa ya, tertunjukkan di situ. Oke, ya. Nah, ini ya maunya. Oke. Kita baca ya bersama-sama. Saya baca, kemudian Bapak Ibu yang melanjutkan yang ketiga. Kita saling bergantian ya. Janganlah dirimu
Janganlah jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarak-serak oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu bencana. Sebab Dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Lanjut. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tak berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Ini ya. Kita dikatakan selalu berjaga-jaga senantiasa. Amin. Selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia. Ya. Kapan, dimanapun kita harus siap. Ini Tuhan manusia. Kita sungguh-sungguh waktu Tuhan bekerja sangat singkat. Ya. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ketika kita hidup dalam sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, kita akan bisa melawan kelangkaan rutin. Amin. Yang begitu yang kurasakan. Kalau kita bisa hidup sungguh-sungguh, kita akan bisa melawan itu semua. Itulah satu syarat mutlak, ya, ketika kita bisa mencapai kemuliaan Tuhan, ya, mencapai, ya, suatu kemenangan. Amin. Katakan, saya sungguh-sungguh, saya harus taat berdoa, saya harus senantiasa berjaga-jaga. Amin. Ini yang satu Tuhan, ya, ya. Dan kita juga dijaga sampai meninggalkan hati Tuhan. Amin. Ini adalah mohon ya. Ketika ada pesan-pesan Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, marilah kita lakukan. Amin. Nah, kita lanjut lagi. Ini pesan Tuhan, ya. Lagi masih pesannya. Pesan Tuhan di dalam Wahyu. Saya baca dalam kitab Efesus, ya, masuk di sini nanti kita, ya. Wahyu 2 ayat 1-5 itu tentang jemaat di Efesus. Oke. Wahyu pasal 2 sudah dapat. Sudah dapat. Amin. Ya, boleh dibaca. Sebab itu ingatlah betapa jalannya setelah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kehidupanmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Amin. Amin. Semua bertobat. Ya, jangan sampai diambil kaki Yesus. Ya, jangan sampai diambil bagian kita. Ya, jangan sampai kita tertinggal. Ya, kasih kita semakin hari semakin makin di dalam Tuhan. Amin. Cinta kita semakin hari semakin mencintai Yesus lebih dalam lagi. Ya, jangan setengah-setengah. Ini besar Tuhan. Nah, di situ dalam Efesus juga dikatakan, di situ Efesus 4, yaitu suatu nasihat. Kita harus lahir baru. Amin. Katakan, saya harus lahir baru. Semakin hari, saya harus dipertahankan terus menerus. Beri tepuk tangan. Iya, beri tepuk tangan. Luar biasa, ya. Coba kita buka di situ yang dalam Efesus 4. Dikit lagi, baru kita masuk sini, ya. Masuk judul berlari saya. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan 32. Ya. Sudah dapat semua? Nah, kita baca pelan-pelan, ya. Nah, nanti apa yang dapat tema kita di situ melakukan perjanjian. Efesus 4, ya, ayat 17 sampai dengan 32. Kita baca, ya, bergantian. Sudah dapat? Amin. Belum sama-sama aminnya, cuma satu gitu. Belum dapat? Amin, puji Tuhan. Ya, mari kita baca, ya, tentang judulnya manusia baru. Ya.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertian ayat 8, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekejian hati mereka. Perasaan mereka telah kubur sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah mengetahui kebenaran sebelum ada kenalan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun iman perlu, supaya mereka yang beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah yang telah memapaikan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi dalam perlawanan saudara yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Amin. Wah, luar biasa ya. Ini yang mau kehidupan kita semakin hari semakin diperbaharui. Ya. Nah, di sini awal ceritanya tentang manusia baru. Ya, kita semua sudah diperbaharui. Kita semua disucikan oleh darah Yesus. Amin. Tetapi kenyataannya kita koreksi masing-masing ya. Apakah kita sudah lahir baru? Nah, itu jawabannya ada pada kita. Nah, apabila ada sesuatu di situ, satu nasihat dalam hidup kita, kita harus lahir baru. Lahir baru itu apa sih? Ya, lahir baru ya segala sesuatu yang lama harus kita buat. Sesuatu yang baru harus ada dalam hidup kita. Apa sesuatu yang lama itu? Nah, kebiasaan kita yang tidak baik dengan Tuhan ya. Seperti tadi perkataan kotor ya, apalagi dari situ yang suka kita ngomongin orang, kan banyak di situ ya. Yang kita berkata-kata keras, pemarah di situ ya. Itu buang. Nah, itu kalau masih ada di situ kita koreksi. Berarti kita harus bertobat ya. Kita harus sungguh-sungguh lekat di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau ya. Kehidupan kita semakin hari semakin lahir baru. Semakin hari kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu firman Tuhan mengingatkan tadi dalam ayat
hidup yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama dan beralih kepada cara hidup yang baru di dalam Kristus. Ini Tuhan mau, ya. Koreksi. Apa yang kita dapat dalam firman Tuhan tadi? Ya saya cuma sudah kesimpulannya ya. Dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan ayat sampai 7:19 itu kita diingatkan untuk berhati-hati. Amin. Kita diingatkan untuk apa? Berhati-hati. Ya. Kita diingatkan bahwa kehidupan lama, ya, atau dosa lama selalu menghantui orang percaya. Itu ya. Dosa lama yang telah kita lakukan itu selalu ada dalam diri kita, selalu menggoda kita, ya. Sangat mudah, ya, untuk tergoda karena kehidupan lama. Ya, jangan sampai kita tergoda, katakan, jangan tergoda. Jangan mau digoda oleh iblis tadi ya. Ini karena seperti itu sama sadar ya. Ya. Dosa itu kan selalu mengintip dan menggoda. Ya. Dosa itu selalu mengintip dan menggoda. Makanya kita itu jangan mau dibujuk oleh iblis, dimakan oleh kita ceritanya sih. Nah, begitulah kehidupan hari-hari ini. Ini saya alami seperti ini ya, seperti firman Tuhan dikatakan tadi yang di ayat firman Tuhan, jadi ayat pertama tadi dikatakan oleh Yesus, katanya di ayat 17. Nah, sebab itu katakan dan ku tegaskan, ya, ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, ya teman, dengan pikiran kita sia-sia. Nah, pikiran kita itu sangat penting ya. Pikiran kita itu mempengaruhi hidup kita. Bahagia ya, tidak bahagia itu dari pikiran kita. Ya, ini teman, ya. Jangan kita berpikir sesuatu yang sia-sia. Apa seperti yang sia-sia itu ya? Seenak kita diri sendiri di depan kita ya, di situ jelas dikatakan, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dan terhadap kita, tetaplah kita datang bersekutu di hadapan kita. Amin. Kita tetap bersemangat di dalam kita. Ini malam hari-hari ini ya, di akhir zaman yang seperti ini ya, keadaan dunia itu semakin menggoda ya, mungkin aja menggoda kalau macam kesibukan, kita disibukkan mungkin ya, mungkin kita juga kita melihat keadaan dunia sekarang itu ya sedang tidak baik ya, kita lihat terjadi di mana-mana situ ya. Nah, ayat 19 ya, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, ini ya, kita tidak boleh seperti ini ya. Diingatkan dalam kehidupan kita. Hidup kita semakin hari harus semakin lahir Pak. Amin. Nah, di situ di ayat yang ke-4 sampai 25, di situ ada sesuatu yang 4 Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Di situ kita diingatkan untuk memiliki suatu komitmen kita ya, pendapat kita ya, bahwa hidup kita itu harus lahir ya. Kita tidak boleh bermain-main di situ kita ambil intinya aja ya. Dan yang terakhir di situ ayat yang Efesus 4 sampai 25 sampai 32 ya, saya sebut aja ya, kita baca tadi. Nah, kita harus membuat ya, kita harus terus menerus diperbaharui di dalam. Nah, ini saya ambil lewat sini ya, judulnya ya. Kita harus terus menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Ya, apa harus
harus kita lakukan. Kita harus membuang. Ya, kata membuang itu untuk ulang-ulang. Apa harus kita buang? Ya, segala sesuatu tidak benar. Ya, dosa. Ya, terus apa? Kita tidak boleh apa? Marah. Ya. Terus apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis itu ya. Kemalasan. Ya, kita harus tetap bekerja keras. Perkataan kotor. Nah, seringkali ini ada perkataan yang tidak membangun. Ya. Bahwa lidah itu berkuasa. Ya. Baik, tidak baiknya, ya. Hidup kita itu dikuasai oleh lidah. Ketika lidah kita baik, perkataan kita baik, perkataan kita membangun, itu juga menuntut masa depan harapan kita. Amin. Makanya hari-hari ini perkataan sesuatu yang baik. Amin. Perkataannya membangun, ya, jangan menghakimi, ya, jangan mengolok. Bagi kita melakukan bagian kita, memperkatakan perkataan yang baik, ya. Di situ juga kita diingatkan jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Ya, ini saya ambil judul di sini, ya, kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus di situ. Nah, itu yang bermau dalam hidup kita, ya. Kita harus bisa mematikan, ya, yang duniawi. Amin. Itu sabda. Kita harus apa? Bisa mematikan yang duniawi. Seperti apa yang duniawi? Kasih tahu, ya. Setelah, ya. Contohnya hari Minggu atau hari-hari khusus kita datang kepada Tuhan, kita lebih mengutamakan suatu kepentingan kita daripada kita lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada kita datang kepada Tuhan. Makanya saat pagi itu sangat penting, ya. Kita sebelum melakukan pekerjaan ambillah saat teduh, menyembah, meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya, itu Tuhan mau. Kita harus ingat hari kudus, ya. Kudus, hari Sabat Tuhan. Itu semangat bagi kita, ya. Dan terakhir di situ kita untuk memiliki, amin, buah. Buah apa? Nah, berilah ada buah kasih di situ, ya. Di gereja dikatakan di situ. Nah, di situ kita diingatkan bahwa kita semakin hari harus semakin diperbaharui terus menerus. Manusia baru kita harus diperbaharui terus menerus, ya. Terus membuang, ya, dan mematikan, ya. Membuang sesuatu yang tidak baik, ya. Mematikan sesuatu yang tidak baik. Atau hidup kita itu harus dipenuhi dengan roh itu, ya, seperti itu, ya. Memiliki karakter Kristus seperti Yesus, ya. Amin. Apa tadi? Kita harus memiliki apa? Karakter Kristus seperti Yesus, itu pesan Tuhan. Dan ada perubahan sifat dan karakter. Amin. Ini Tuhan harus ada bagian kita lakukan di dalam akhir hayat ini. Kita tetap setia berdoa, ya. Nah, saya ambil judulnya hari ini baru kita masuk ke doa kita. Saya ambil satu judul yang sangat rema, yang sangat hidup, ya. Ini saya ketika saya membaca firman Tuhan, ya, itu firman itu menyala. Itu saya itu melakukan sesuatu ada getaran luar biasa dalam Efesus 4 ayat 30 di situ, ya. Coba kita baca di sini, ya. Masuk firman Tuhan hari ini. Masih semangat? Amin. Amin. Masih mau mendengarkan pesan Tuhan? Banyak pesannya ini, tolong, ya. Nah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Ini firman Tuhan. Apa arti meterai? Meterai di sini kan berkata, siapa biasa buat meterai? Ya, tapi, ya, itu menyatakan apa? Suatu kesahan, ya. Apa menyatakan suatu jaminan. Begitu hidup kita, ya.
hidup kita sudah dimeteraikan, hidup kita sudah dijamin. Amin. Keselamatan itu oleh anugerah Tuhan. Amin. Bagian kita jangan apa? Mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Tuhan. Ini ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam hidup kita. Amin. Ini Tuhan memberikan dalam kehidupan kita. Kemarin saya bilang kita harus memiliki sesuatu hati yang benar. Jagalah hatimu dalam hal kewaspadaan, karena situ terpancar suatu kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita, maka kita akan bisa mendengar suara Roh Kudus. Kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Orang yang memiliki hati bersih, dia akan melihat Tuhan. Ya, jelas. Berbagai orang yang hati bersih, dia akan melihat Tuhan. Ini firman. Nah, kita telah banyak baca firman Tuhan ya. Nah, itu ada pernah kita baca yang merupakan Roh Kudus itu Simpson, yaitu sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Simpson ini sangat luar biasa ya, cerita tentang Simpson ya. Tapi itu nanti Bapak Ibu baca dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 20. Itu menceritakan Simpson. Simpson ini seorang anak yang sudah di sebagai bangsa Allah. Intinya dia sudah diberikan karunia di sini. Ya. Tetapi apa yang diperbuat Simpson di sini? Dia tidak menghargai pemberian Tuhan. Ya. Dia mengabaikan. Ya. Dia tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Dia tidak taat. Dia selalu ikut godaan iblis. Siapa yang menggoda Simpson? Seorang perempuan di sini. Siapa namanya? Dia pertama apa? Oh, dia bermain-main. Pertama, oh nggak apa-apa. Katanya harus seperti ini, seperti ini. Wah, aku kan lemah. Lagi dia bermain-main lagi. Ya, aku harus seperti ini dikatakan kali ini aku kan kuat. Tapi apa akhirnya? Dia berikan kelemahannya kepada seorang perempuan ini. Bila aku bersyukur, ini apa? Dia nggak tahu, tiba-tiba datang musuh di situ. Wah, dia mau berontak. Dia tidak punya kekuatan. Ya, dia sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ya, apa artinya dalam hidup kita hari ini? Makanya kita jangan berterima oleh Kudus. Ya, jangan biasakan hidup kita, ya, seenak kita sendiri. Ya, mau memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Ya, mungkin dengan suatu pertemanan, ya, lama-lama pertemanan seperti teman yang dahulu yang lama, kita misalnya kita pelajari dengan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi kita masuk ke bermain di situ pelan-pelan, itu bisa menggoda kita. Ini saya juga menguasai HP, ya. Saya sadar, saya itu buka HP ya. Beberapa hari ini saya sudah buka HP, memang saya buka firman Tuhan. Di situ, tetapi di situ ada iklan lain-lainnya. Saya buka set terbuka yang lain-lain. Maksudnya sesuatu yang menggoda tadi ya. Lama-lama kenapa? Keterusan. Puji Tuhan saya disadarkan. Kayak Tuhan menunjukkan saya doa puasa kemarin. Itu sudah tunjukkan seperti ini. Tetapi saya pikiran saya kemana gitu? Bentar aja. Ini apa? Hari ini kita tidak boleh bermain-main di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus bersungguh-sungguh di hadapan. Yesus menyatakan seperti itu ya. Nah, jelaskan Efesus 30 ayat 30 ini, dan janganlah kamu melupakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari kiamat. Orang yang telah dimeteraikan Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Ini saya nyata pengalaman hidup saya.
sudah dibaptis, ya, tapi saya belum lahir baru. Saya tidak mau diperbarui terus menerus. Saya maunya diri saya sendiri, keinginan saya sendiri. Apa yang terjadi? Ketika saya jatuh dari atas, saya bukannya pergi ke surga, tapi saya pergi ke dunia. Tapi begitu, ketika di tahun 2017, ya, Tuhan bilang, kalau kamu melakukan kehendakku, maka kamu akan memberikan itu tempat yang begitu indah. Wow, itu saya lihat. Wih, indah sekali itu surga. Saya belum lihat surga, tapi saya melihat tamannya. Dan tunjukkan rumah saya di situ, tempat tinggal saya di situ. Lakukan bagian kita, ya. Jangan kita sampai mendukakan Roh Kudus. Banyak hal yang mendukakan Roh Kudus itu, ya. Karena hidup kita sudah diperceraikan. Nah, di situ Roh Kudus bisa menjadi mendukakan oleh kita, ya. Yang mengisi diri kita sendiri. Kalau kita menentang Roh Kudus, menentang nasihat, itu yang bikin kita sendiri. Ya, jangan kita siapkan perbuatan dosa. Ya, mengapa? Karena Roh Kudus diutus ke dalam hidup orang percaya. Amin. Roh Kudus itu, ya, diperintahkan untuk apa? Hadir dalam hidup kita. Itu jelas dalam Yohanes itu, ya. Dari Yohanes 19 di situ, ya. Dia pergi memberikan kita seorang penghibur. Amin. Ini jelas, ya. Ya, untuk apa? Nah, Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Ya, Roh Kudus untuk menolong, ya, membimbing kita, menasihati kita, mengajar dan mengingatkan kita pada seluruh kebenaran dan memberikan penghiburan di tengah kesukaran. Amin. Ini Roh Kudus, ya. Dia akan mengingatkan bahwa Tuhan itu selalu berjanji. Janjinya itu harus iya dan amin. Makanya ketika kita dinasihatin, dituntun dan dibimbing, jangan sampai ada kekecewaan, ya. Jangan sampai ada kepahitan. Buang itu semuanya. Mari kita semakin hari semakin bangkit. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya, nanti dibaca di situ kan dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 13 itu, ya. Yohanes 16 itu, ya. Contoh hidup kita satu hidup. Itu Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, bisa dibaca kalau kita bacanya di Yohanes 16, ya. Oke. Apa bisa baca? Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Yohanes 16. Ya. Ayat 7 sampai 13. Ayat 7 sampai 13 jadi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghiburku tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan menuntut diri kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu dan aku mati akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menunggunya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Roh Kudus itu memberikan tahu kita kepada hal sesuatu yang akan datang. Ya. Makanya hidup kita itu harus tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Ya. Ketika hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, ya, maka kita akan mengetahui masa depan hidup kita. Masa depan kita adalah masa depan penuh harapan dan gemilang. Itu janji Tuhan. Ya, walaupun di tengah tentara yang mungkin gelap, kalau beriman ke atas, kita percaya Roh Kudus selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Jangan sekali kita mendukakan Roh Kudus. Ya. Nah, itu firman Tuhan. Terus bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus
sampai kita ya mendukakan Roh Kudus. Ya, kita mengambil keputusan sendiri, mengambil sikap sendiri, mengabaikan nasihat dan petunjuk Tuhan. Yang kita abaikan nasihatnya. Ini saya alami berbagai macam hal kemarin ya. Saya tuh sebelum baca firman Tuhan saya alami ya kemarin ketika saya ingin berangkat. Karena waktu bilang keluar, nah bawa manten. Itu nama saya. Saya bilang, kayak coba saya enggak. Apa yang terjadi? Ketika saya doa puasa, itu benar. Itu jangan nggak berhenti. Akhirnya apa? Saya yang sedih. Yang bisa apa? Saya sendiri karena saya abaikan. Ya. Ada juga Tuhan kadang bicara sesuatu kepada kita. Kan kadang udah bangun jam 3, abaikan. Kayaknya Tuhan nanti saya bilang, nantilah jam-jam ketika saya masuk Tuhan bicaralah. Berdoa, tapi ada sesuatu kering. Intinya apa? Tuhan itu bisa bicara. Ya. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita ya. Di situ. Ya, jangan kita abaikan itu ya. Ini saya lagi berkati. Ya seperti situ tadi diingatin berulang-ulang kali. Ya. Tapi dia abaikan. Apa akhirnya? Dia jatuh. Apakah kita ingin seperti itu? Tentu tidak ya. Abaikan ya. Terus kalau kita mencari pertolongan manusia dan mengabaikan Tuhan, ya, tetap kita mengandalkan Tuhan ya. Gak ada gusti, kita harus bergantung di hadapan Tuhan. Jangan kita bergantung kepada manusia, ya. Jangan kita mengandalkan manusia. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Katakan saya harus tetap mengandalkan Tuhan. Saya harus tetap mengandalkan. Itu mau dalam hidup kita ya. Di situ kayak kemarin juga baca dalam 2 Timotius gitu ya, pasal 3 tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, di situ sangat mengerikan ya. Baca bukunya. Amin begitu. Oke ya. Nanti Bapak Ibu baca di situ ya. Kita dibaca nanti dalam 2 Timotius 3 di situ tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Amin. Ini ya apa yang diperbuat oleh manusia di situ ya. Mereka beribadah di situ ya, tapi mereka tetap hidup cara lama ya. Mereka mengikuti keinginan diri sendiri ya. Mereka memuaskan diri sendiri ya. Mereka mementingkan diri sendiri. Kebanyakan ya. Mereka lakukan ya, mereka tetap beribadah ya. Ya. Mereka juga baca firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan ini sih ya. Cuma mengerti cuma tahu tapi tidak melakukan. Nah, kita kalau tahu harus kita lakukan firman Tuhan seperti itu. Amin. Nah, ya itu pesannya nanti dibaca. Nah, kita lanjut lagi. Hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Nah, apa saja? Ini beberapa hal-hal yang mendukakan Roh Kudus ya. Saya salah satunya tidak bersekutu dengannya. Ya, tadi ya, jangan dilakukan satu persekutuan. Ya, apa tadi? Tidak bersekutu dengannya, tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya, lupa akan Tuhan, lupa ambil saat teduh, ya, lupa berdoa, apalagi, ya, lupa beribadah. Jangan sampai kita lupa di situ ya. Kita harus semakin semangat, kita harus semakin ada berkobar-kobar di dalam Tuhan. Ya, barang siapa yang bersekutu di dalam Tuhan, dialah sebagai anak Tuhan, dialah anak kesayangan Tuhan. Kitalah harta kesayangan Tuhan Yesus. Makanya kita selalu bersekutu dekat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan Roh Kudus, ya, tetap rindu, ya, itu.
makanya kita sebagai anak Tuhan diingatkan untuk selalu menjaga hati kita. Ketika ada firman Tuhan mengingati dan menasihati, jangan kita kecewa, jangan kita sakit hati, ya. Kita tetap menjaga hati kita tetap bersih. Amin. Firman Tuhan itu punya Roh Kudus itu mengingati saya, membimbing saya, menuntun saya ke masa depan penuh harapan dan gembira. Itu yang ada dalam hidup kita hari-hari ini. Saya beberapa kali ketika nyampe firman Tuhan, saya sering juga diomongin ya pada teman-teman, tetap bersekutu, tetap melekat di hadapan Tuhan. Makanya komitmen apapun yang terjadi saya tetap dalam beribadah. Walaupun beribadah di sini, di rumah, di pekerjaan, dan di mana berada, tapi kita tetap lakukan bagian kita. Kita tetap lakukan bagian kita. Amin. Tetap kita bersekutu. Jangan ada apapun, tetap kita datang di kaki Tuhan. Ya, itu salah satunya ya. Nah, jangan kita sampai seperti apa ya, orang yang tidak bersekutu, mungkin seperti yang di dalam Pemazmur 32 ayat 9 di situ dikatakan, ya, janganlah seperti kuda atau baga yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali, las, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati Tuhan. Apa firman Tuhan? Jangan sampai datang masalah, ya, sakit penyakit, apalagi baru kita datang ke Tuhan, ya. Jangan. Apapun setiap hari kita datang ke hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan menegur kita. Ya. Sampai jangan Tuhan kasih pecut seperti Simpson. Ketika dia matanya dicungkil semua, baru ini. Ya. Tapi Tuhan tetap ada. Tapi pertanyaan jangan jadi seperti Simpson ya. Seperti itu ya. Nah, kita diingatkan situ. Kita jangan malas untuk menyembah, ya. Kita jangan malas untuk menyembah Tuhan. Jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Amin. Itu Tuhan tetap baca firman Tuhan setiap saat, menyembah di dalam hadirat Tuhan. Itu Tuhan mau, ya. Itu salah satunya yang dalam kehidupan kita. Cara untuk dipakai Tuhan adalah kita harus merespon akan firman. Kita akan merespon akan bimbingan Roh Kudus. Amin. Itu kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita ingin mendengar pesan Tuhan, respon firman Tuhan, ya, tetap kita berdoa, ya. Ya, Roh Kudus itu selalu menuntut kita. Roh Kudus rindu kepada anak-anaknya. Roh Kudus rindu bersekutu dengan anak-anaknya. Ya, kita harus taat akan tuntunan Roh Kudus di jam, di menit yang telah tentukan. Amin. Kalau tidak taat akan ini saya rasakan ya, itu ya. Nah, intinya satu, kita tetap apa tadi? Bersekutu dengan Tuhan, ya. Ya, kita tidak boleh tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu yang pertama ya. Kedua, melukai nurani. Wah, tadilah apa di situ? Melukai nurani, ya. Kita tidak melukai hati nurani, ya. Kita harus hati nurani kita harus bersih. Bagaimana kita nurani kita bersih? Sering diisi firman Tuhan di situ, ya. Ya. Nah, melukai hati nurani itu seperti apa tadi ya? Perkataan kotor, ya. Jangan sampai keluar, ya. Mungkin bisa melukai hati nurani kita juga. Ya, mungkin ada perkataan kotor yang keluar melukai orang lain. Ada juga perkataan nurani, perkataan kita yang tidak baik, sehingga jiwa kita itu tertekan. Kamu ini seperti ini, kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa, katakan aku pasti bisa, aku pasti bisa. Amin. Kayak kemarin coba pembalap, seadanya diri Tuhan, orang yang mau, ya. Seperti dari ini, aku harus bisa, aku harus bisa. Itu firman Tuhan. Kita tidak boleh melukai nurani, ya.
Yunus juga situ ya Tuhan. Yunus juga pernah kita membaca cerita tentang Yunus, wah kehidupan dia itu ya, tidak dengar-dengaran, tidak taat, sehingga dia mengalami juga ya. Barang siapa yang menyukai nurani, marilah kita cepat bertobat. Itu pesan Tuhan tadi ya, kita cepat bertobat. Saya berbahagia di sini. Dan yang ketiga, terakhir selesai sudah. Masih panjang ya. Nah, yang ketiga salah satunya hal-hal yang masih banyak saya kenal ya. Hal-hal yang mendukakan Roh Kudus adalah menista seorang yang dimurahi. Ya, coba dibaca dalam Mazmur 105 ayat 15. Nah, Mazmur 105 ayat ke-15 ini firman Tuhan ya. Sudah dapat? Nah, ya. Janganlah mengusik orang-orang yang kurangin, dan janganlah berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, ini pesan Tuhan ya. Kita tidak boleh apa? Menista orang yang sedang mengusik. Ya. Jangan kita mengusik orang yang diurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Itu pesan Tuhan ya. Contohnya Saul dan Daud ya, yang sama-sama diurapi. Kenapa Roh Kudus tinggal menjauh daripada Saul? Ya, kenapa Roh Kudus meninggalkan Saul? Karena Saul adalah iri hati. Apa yang diperbuat oleh Daud? Dia tetap lakukan bagian dia. Dia tidak ingin membunuh hambanya Saul. Dia tetap lakukan bagian dia. Tuhan sendiri yang menentukan. Ya. Kalau ada teman, ada sahabat kita semakin diberkati, kita harus bersukacita. Amin. Kita harus bergembira. Ya. Kita harus penuh dengan sukacita yang kita mau. Jangan kita sampai diri hati seperti Saul. Ya. Sehingga dia lama-lama ya. Sehingga Roh Kudus itu menjauh dari meninggalkan dia. Ya. Ini bermau. Ya. Cara menjaga hubungan dengan Roh Kudus. Apa yang kita buat? Tetaplah rendah hati, tadi seperti hati hamba. Amin. Kita sudah bersaksi. Nah, ini firman Tuhan yang telah saya sampaikan, kiranya memberkati kita semua. Untuk tim pemusik pada hari ini dan maju ke depan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bangkit bersemangat di hadapan Tuhan di hari yang sangat singkat ini ya. Kita tetap lahir baru dan kita selalu dibaharui. Tetaplah kita menjadi seperti Kristus. Tetaplah kita memiliki hati seperti hamba ya. Tetap rendah hati ya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan lagu pujian. Kita harus mungkin hari semakin rindu di dalam Tuhan. Rindu akan dipenuhi Roh Kudus. Hanya dekat Allah saja hidup kita tenang. Amin. Hanya dekat Yesus kita mengalami kebahagiaan. Ku ingin selalu bersekutu dengan ini dalam hidup kita. Ku ingin selalu
Tapi selama ini dekat sadar, tapi percaya pasal tutup, pasal tinggi setiap hari. Terima kasih. Haleluya. Amin.